warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang latihan soal PTS matematika lanjut ya. Jadi kita akan belajar mempersiapkan PTS untuk minggu depan. Nah, kita akan mulai dari matrik ya. Matrik. Oke, kita mulai dari matrik ya. Nah, misalkan seperti ini, diketahui sebuah matrik bahwa A-nya adalah 32, 0, 5 dan matrik B adalah min 3, min 1, min 17 dan 0. Nah, jika T itu adalah matrik transpos dari A ya, dan AX sama dengan B plus A transpos, maka determinan dari matrik X-nya itu berapa gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gini, kita harus tahu dulu pertama teorinya bahwa ada yang dikatakan dengan determinan ya. Ada sebuah matrik A. Matrik A itu adalah A, B, C, D gitu ya. Maka yang dikatakan dengan determinan dari matrik A itu adalah A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan kita hitung ya. Jadi yang kedua nih, teori yang kedua, ingat bahwa ada sifat sebuah matrik ya, bahwa matrik A dikalikan dengan matrik B itu sama dengan determinan matrik A kali determinan matrik B. Maksudnya kalau A kali B dideterminankan boleh seperti ini ya, asalkan dua-duanya persegi gitu ya. Nah, kita lihat nomor 1 ya. Yang pertama adalah kita hitung dulu, ini misalkan ada sebuah matrik C ya. Kita misalkan ini adalah sebuah matrik C ya. Ini kita sebut dengan matrik C. Oke. Nah, sehingga kalau misalkan ini teorinya ya. Sehingga ketika kita akan menghitung matrik C ya, matrik C itu adalah B ditambah dengan A transpos ya. B-nya itu berapa? B-nya itu adalah min 3, min 1, min 17 dan 0 gitu ya. Sementara B transpos, ingat ini adalah B transpos. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Berarti kita tulis adalah 32, 05 gitu ya. Nah, sehingga matrik C-nya itu adalah, boleh kita tulis adalah 0, min 1 dan min 15, 5 gitu ya. Min 15, 5. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Kalau misalkan A dikalikan dengan X sama dengan C gitu ya, maka kalau kedua ruas kita determinankan gitu ya, nah maka sama dengan determinan C gitu ya. Sementara mengikuti rumus yang ini ya, kita dapatkan apa? Determinan A dikalikan dengan determinan X itu sama dengan determinan C ya. Determinan A itu berapa? Kita hitung. Berarti 3 kali 5 ya, 3 kali 5 dikurangi dengan 0 kali 2 dikali determinan X itu sama dengan yang kita cari sama dengan determinan C. Determinan C kita hitung di sini. Berarti 0 dikurangi dengan 15 ya. Nah, sehingga determinan X itu didapat adalah min 15 dibagi dengan mana? Bagi dengan ini nih. Ini kan 15 ya. Bagi 15 ya. Berarti jawabannya adalah min 1 gitu ya. Nah, itu nomor 1. Kita akan lanjut lagi ke nomor 2 setelah ini.
Baik, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 itu sangat sederhana, kita akan menentukan sebuah inverse dari matrik ordo 2 kali 2 ya. Ordo 2 kali 2. Nah, kalau kita lihat ya, jadi kita ingatkan lagi sebentar. Nah, bahwa sebuah matrik A ya, dikatakan matrik A itu adalah A, B, C, D gitu ya. Nah, ini teorinya. Sehingga kalau misalkan ada A inverse dari sebuah matrik A, itu boleh kita tulis dengan determinan dari matrik A dikalikan dengan adjoint dari matrik A. Nah, kebetulan ya, kebetulan bahwa untuk ordo 2 kali 2 itu sangat gampang ya. 1 per A dikalikan D dikurangi B dikalikan C gitu ya. Kemudian itu determinannya. Kalau adjointnya tinggal ditukar ya, posisi A dan D. Oke, kemudian yang B dan C-nya kita tulis min B, min C, gitu ya. Oke, nah kita akan coba ke soalnya ya. Nah, di soalnya ini kita lihat. Nah, di soalnya itu ada sebuah matrik A. Matrik A-nya itu adalah 1, 4, min 3, min 2 gitu ya. Nah, maka kita akan menghitung inverse dari matrik A ya. Inverse dari matrik A 1 per 1 dikalikan dengan min 2 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan min 3 dikali ya, dikali dengan sebuah adjoint ya. Berarti min 2 dan 1 ini kita tukar, dan di sini ada min 4, 3 ya. Nah, kita akan hitung, berarti 1 per ini min 13 ya. Berarti di sini min 2 tambah 12, berarti di sini 10. Min 2 min 4. Baik, kita mulai lagi ke nomor 3 ya. Nomor 3 kita akan menghitung sebuah matrik ya, determinan dari M B dikalikan A. Nah, ini tidak bisa menggunakan sifat, tetap prosesnya harus kita hitung perkaliannya ya, perkalian dari determinan tersebut. Nah, misalkan matrik B dikalikan A ya, matrik B dikalikan A berarti matrik B dikalikan dengan A ya. Matrik B-nya itu ordonya berapa? 2, min 1, min 1, 3 dan 5, min 2. Berarti ordo 3 kali 2 dikali dengan sebuah matrik 2, 4, 1, 3, 5, 2. Oke, nah kira-kira kalau matrik ini akan menghasilkan ordo berapa? Ordo 3 kali 3. Oke, kita ingatkan kalau perkalian matrik batasi aja dulu. Matrik pertama adalah dengan baris dan matrik yang kedua dengan kolom ya. Nah, takut kalian lupa, berarti kita hitung ya ordonya, perkalian B dikalikan A berarti 2 kali 2 4 dikurangi 3 ya, pelan-pelan. Kemudian 8 ya, 2 kali 4 kali min 5 ya. Kemudian 2 dikurangi 2. Lanjut min 2 ditambah 9 ya. Kemudian min 4 ditambah 15. Kemudian min 1 ditambah dengan 6. Tarik.
ya. Berarti 10 dikurangi 6 dan 20 ya, 20 dikurangi dengan 10 dan terakhir adalah 5 ya. 5 kali 1 ditambah dengan min 2 kali 2 berarti kurang 4. Nah, saya tulis lagi determin B dikalikan A akan menghasilkan sebuah matrik 1 3 0 terus 7 11 5 kemudian 4 kemudian 10 kemudian 1 ya. Nah, dari sini kita akan hitung determinan B dikalikan A atau M. Determinan M-nya itu ya, ingat cara menghitung determinan bisa menggunakan cara Sarus, atau boleh juga kita menggunakan minor kofaktor ya, minor kofaktor. Nah, karena kebetulan di sini ada angka 0 ya, bahagia kalau ada angka 0. Berarti kita bisa gunakan minor kofaktor ya. Berarti kita tulis 1, di sini ada min 3 gitu ya. Lihat yang sebaris dengan 1 dan sekolom dengan 1 kita tutup 11, 5, 10, 1 ya. Berarti kita tutup ini. Kemudian 3 ya, yang sebaris dengan 3 dan sekolom 3 kita tulis, kita tutup ya, akan menghasilkan sebentar. Akan menghasilkan matrik 7 5 4 1. Oke, kita hitung berarti 11 dikurangi 50 dikurangi 3, 7 dikurangi dengan 20 ya. Baik, berarti min kita bahas nomor 4. Nomor 4 itu kita akan menentukan ya matrik X ya. Pertama menentukan matrik X, kemudian menentukan jumlah baris ke-1 dari matrik X ya. Nah, sebelum masuk ke ini, ke pembahasannya, kita ingatkan lagi tentang sifat dari sebuah inverse ya. Jika A dikalikan dengan X sama dengan B, maka kita akan dapatkan apa? X itu A inverse dikalikan dengan B gitu ya. Kemudian kalau misalkan B X dikalikan dengan A itu sama dengan B, maka X-nya itu sama dengan B dikalikan dengan A inverse ya. Nah, kita ingatkan lagi, ingat cara menghitung A inverse kalau matriknya ABCD ya. Ini matriknya misalkan ABCD, maka A inverse-nya itu adalah 1 per AD min BC, kita tukar DA min B min C ya. Nah, ini teori yang akan kita gunakan ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal tersebut ya. Jadi kalau lihat kita misalkan ya, yang ini adalah A, yang ini adalah B, berarti A dikalikan dengan X itu sama dengan B. Cara menghitung nilai X adalah A inverse dikalikan dengan B, maka X-nya itu adalah 1 per min 8 dikurangi 3. Nah, si A-nya kita tukar 4 min 3 min 2 min 1 min 3 gitu ya. Kita kalikan min 10 min 13 26 3 ya. Gitu. Berarti X ketemu 1 per min 11 ya. Nah, kita kali ya. Kalau lupa mengkalikan, kita ingat pisahkan baris dan kolom. Oke, kita hitung min 40, kita
pelan-pelan. Di sini min 40, kita tulis min 40 dikurangi dengan 26, terus min 52 dikurangi dengan 3, terus tarik ke sini min positif 30 ditambah 50 positif 30 dikurangi, maaf ya, dikurangi 52 ya, 52 positif 30 kurang 52 ya, dan terakhir adalah 39 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 6, maaf ya. Oke, berarti min 1/11 dikali dengan min 66 dikurangi 55 dikurangi dengan, coba saya cek lagi, ini tuh min 2, iya. Oke, min 30 min 52. Oke, berarti 22 ya. Terus kita lanjut lagi, ini ada 33 ya. Berarti ketemulah nilai matriks X-nya itu adalah 6 ya. Kemudian 5, min 2 dan min 3. Oke. Pertanyaannya adalah baris pertama itu jumlahnya berapa ya. Tinggal kita hitung aja ini nih. Berarti jumlahnya 5 ditambah dengan 6 ya, atau 6 tambah 5 atau 11 ya. Oke. Nah, demikian soal nomor 4, kita tutup dulu. Nah, kita akan lanjut ke video berikutnya soal nomor 5 ya.